Selamat siang semuanya dan selamat siang kepada Bapak Jumbertiasa selaku dosen pengampu mata perkuliahan aplikasi bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nikada Ayusri Sumiati dari program studi pendidikan bahasa Inggris kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dalam karya ilmiah. Nah, untuk judul pada pendahuluan yang saya buat adalah pentingnya pendidikan karakter dalam dunia pendidikan. Di zaman era informasi dan globalisasi yang sedang berkembang dewasa ini, menuntut kita untuk selalu bisa menyikapi banyak hal-hal yang bermanfaat, tapi tidak sedikit pula untuk bertentangan dengan budaya kita sendiri. Sekecil apapun pengaruh tersebut tentu akan memiliki dampak positif maupun negatif, baik terhadap dunia politik, ekonomi, sosial, budaya maupun terhadap karakter seseorang. Oleh karena itu, agar kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia tidak terkikis oleh pengaruh budaya dari luar, dan agar jati diri kita sebagai bangsa yang berbudaya tetap terjaga, maka salah satu upaya untuk menangkal dan menanggulangi kiranya pendidikan karakter bangsa harus diajarkan pada anak didik sejak dini. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita mengetahui mengapa pendidikan karakter sangat diperlukan. Berdasarkan prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP Nasional tahun 2005 sampai 2025, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007, antara lain adalah dalam mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Salah satu upaya untuk merealisasikannya adalah dengan cara memperkuat diri dan karakter bangsa melalui pendidikan. Upaya ini bertujuan untuk membentuk dan membangun masyarakat Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk mengembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Indonesia yang demokratis serta bertanggung jawab. Lalu berdasarkan kutipan dari Tutuk tahun 2015 halaman 25, pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik atau buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Pendidikan karakter dapat pula dimaknai sebagai upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil. Pendidikan karakter juga dapat dimaknai sebagai suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut dengan baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Dan berikut adalah referensi berdasarkan jurnal yang dikutip. Berdasarkan hal-hal tadi yang telah saya sebutkan, pendidikan karakter sekarang ini mutlak diperlukan, bukan hanya di sekolah saja, tapi di rumah dan di lingkungan sosial. Bahkan sekarang ini peserta pendidikan karakter bukan lagi anak usia dini hingga remaja, tetapi juga usia dewasa. Pendidikan karakter sekarang ini diperlukan untuk kelangsungan hidup bangsa. Bagaimanapun juga, karakter adalah kunci keberhasilan individu. Pembentukan karakter merujuk pada pembawaan individu serta merujuk pada pengalaman individu. Ketika berada di lingkungan baik secara subjektif maupun objektif, interaksi antara bawaan dan lingkungan akan mempengaruhi kadar tertentu yang membentuk suatu perilaku yang menetap. Dan selanjutnya di akhir penjelasan saya akan mencantumkan hasil pendahuluan yang telah saya buat.